Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Kacamata Tekno. Apa kabar sob? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membuat tutorial merakit komputer gaming di harga 4 jutaan. Ya, karena sudah agak lama saya tidak membahas mengenai seputar komputer. Jadi beberapa hari ini saya kepikiran untuk membuat video merakit komputer ya. Teman-teman pasti penasaran part apa saja yang akan saya gunakan. Langsung saja kita mulai videonya. Tapi seperti biasa kita bumper dulu. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai videonya ya. Sini saya akan menggunakan beberapa part dari komputer ini adalah bekas. Partnya yang bekas tuh ada 3. Motherboard, prosesor, dan juga PSU. Ketiga ini enggak apa-apa bekas kalau menurut saya, untuk mengurangi budget supaya tidak over. Kita akan bahas satu-satu dan kita akan mencarinya di marketplace. Nah, marketplace nanti yang akan saya gunakan ini adalah Tokopedia. Teman-teman nanti boleh mencari perbandingannya di marketplace online seperti Bukalapak dan juga Shopee. Kalau merakit online kita harus pintar-pintar memilih barang yang mana yang murah dan juga berkualitas. Nah, di sini akan memberikan contoh satu saja di marketplace Tokopedia. Yang pertama kita cari di sini partnya adalah VGA card. Untuk VGA card kita gunakan 1050 Ti. Nah, GTX 1050 Ti harganya masih berkisaran di 2 jutaan barunya. Nah, VGA cardnya di sini GTX 1050 Ti ini adalah salah satu VGA card yang tidak memerlukan banyak daya dan juga power pin untuk mensuplai dayanya. Di Tokopedia di sini ada beberapa listnya ya. Yang paling murah di sini adalah 2.025.000. Oke. Karena kita budgetnya juga terbatas, kita ambil yang 2.025.000 ini. Tapi kita lebihkan menjadi 2.050.000. Nah, di sini 2.025.000. GTX 1050 sudah oke, kita dapat di harga 2.025.000. Oke teman-teman, lanjut kita ke part yang kedua. Yang akan kita gunakan ini adalah motherboard LGA 1155. Ya, untuk harga barunya biasanya motherboard ini berkisar di antara 650 sampai 750 ribuan. Nah, di sini saya akan membeli yang di 450.000. Oke, di sini saya akan membeli di harga 450 ribuan. Ini sudah nemu. Nanti teman-teman bisa search, siapa tahu dapat lebih murah di toko online. Tips yang pertama juga beli dari Facebook dan lakukan COD ya. Nah, ini juga menjamin teman-teman dapat barang yang lebih baik ketimbang masih meraba-raba kalau beli di luar kota. Jadi biasanya sebelum saya beli online, saya cari barang lewat Facebook. Biasanya ada yang menjual grup jual beli daerah kita masing-masing. Kita sudah dapat motherboard 450.000 ya. Kita lanjut cari ke yang ketiga adalah prosesor. Prosesor yang kita cari di sini i5 3470. Di sini harga paling murah i5 3470 berkisar di harga 430 sampai ya 500-an sih. Jadi kita ambil yang di harga tengah-tengah 400-an nih, ada yang 450. Kita dapat nih barangnya. i5 3470 ini masih banyak yang menggunakan karena i5 3470 ini fabrikasinya sebesar 22 nanometer. Lalu juga konsumsi dayanya sekitaran hanya di 75 watt saja. Untuk daya 75 watt, wah itu lumayan rendah. Kita bandingkan dengan Ryzen yang sekarang, seri sekarang itu menggunakan 65 watt. Ya beda cuma 10 watt ya. Jadi i5 3470 ini juga masih worth it lah sampai sekarang. Karena ini jadi banyak incaran. Disandingkan dengan GTX yang terbaru, juga 1650, masih bisa menghandle GTX tersebut. Bottleneck hanya sebesar 10% saja. Kita sudah dapat nih prosesor. Kita lanjut yang keempat. RAM
DDR3 4x2 ya, jadi sebesar 8 GB. Tips kenapa kita harus membeli yang dual channel. Kalau kita beli RAM langsung satu keping 8 GB, maka RAM yang 8 GB tadi tidak akan se-efektif jika kita membeli yang 4x2. Jadi itu seperti memiliki dua pintu dan satu pintu. Kalau RAM 8 GB saja itu kita cuma memiliki satu pintu untuk masuk. Kalau kita memilih 4x2, kita memiliki dua pintu untuk masuk, dan di mana data tersebut akan diolah lebih cepat ketimbang yang hanya satu pintu saja. Kecuali kalau teman-teman mau memilih 8x2, nah itu beda lagi. Kita di sini sudah dapat RAM sebesar 4 GB. Harganya ini 175 untuk satu keping. 175 kali 2 adalah 350.000. Nah, kita dapat nih sudah 350.000 untuk RAM-nya. Yang kelima, kita cari hard disk dan RAM. Nah, untuk hard disk sendiri saya akan membeli yang 500 GB. Oke, teman-teman, kita cari hard disk yang 500 GB. Hard disk di sini di marketplace paling murah ada di harga 140.000 untuk 500 GB. Ini 140.000 kita dapat sudah. Oke, lanjut kita ke SSD nomor 6. Untuk SSD ini adalah untuk sistem. Kalau teman-teman mau komputer itu bootingnya cepat atau laptop komputernya cepat, itu rahasianya teman-teman harus memilih SSD sebagai penyimpanan sistemnya ya. SSD ini adalah yang utama sekarang. Walaupun komputernya teman-teman ini masih menggunakan seri lama, pasti bakal membukanya lebih cepat dibanding menggunakan hard disk. Oke, SSD paling murah kita ambil yang 120 GB aja karena ini untuk sistem. Untuk install game, saya sarankan installnya di data D atau hard disk yang kita beli tadi di 500 GB-an, itu untuk menyimpan data dan menyimpan instalasi game. Di sini hard disk paling murah adalah merek Midas Force di harga 235.000. Oke, kita cek. 235 sudah kita dapatkan hard disknya. Ke 7 ini ya, teman-teman, PSU-nya. Nah, yang saya sarankan ambil PSU di sini, kita cari, ketikan PSU Korea. Daripada teman-teman beli merek nggak jelas, terus harganya juga lebih dari harga PSU Korea ini, lebih baik teman-teman beli PSU Korea. Karena PSU Korea ini dayanya memang benar-benar real segitu. Dia copotan dari komputer-komputernya Korea yang memang menggunakan power supply real sebagai konsumsi dayanya. Ini sudah saya gunakan semua komputer yang saya rakit. Di sini ada di harga 150.000 sampai 200 yang paling mahal. Di sini saya akan membeli yang di harga 170.000. Oke, PSU tadi sudah dapat ya teman-teman di 175.000. Kita lanjut, yang terakhir adalah casing ya. Casing di sini opsional teman-teman saja. Apabila teman-teman punya komputer bekas yang nggak terpakai, saran saya gunakan, karena harga casing jika beli online itu harga ongkirnya tuh sangat mahal. Berat dari casing sendiri berkisar di 5 kiloan. Jadi harga pengiriman tuh lebih mahal ketimbang harga casing tersebut. Cari aja penjual casing di kotanya teman-teman sendiri. Beli menyesuaikan dengan budget yang teman-teman pilih. Nah, untuk casing saya akan memberikan budget di 150 ribuan. Nah, ini opsional ya, bentuknya seperti apa. Kita carinya casing 150.000. Nah, ini punya Simbada saja lah kita pakai. Karena ini juga buat main game. Nanti kalau suatu saat ada budget untuk upgrade, ya upgrade sembarang teman-teman suka. Oke, kita selesai semua tadi yang sudah list kita beli. Kita hitung-hitungan teman-teman berapa yang kita habiskan. Ya, total semua yang kita habiskan adalah 4 juta pas. Ini dia 4 juta pas. Kita akan melakukan pengetesan game. Ya, bagaimana sih performa komputer yang kita rakit ini? Untuk game pertama yaitu Witcher 3, performa yang didapatkan adalah
sangat tinggi atau very high dengan resolusi 1080 kali 1920 yaitu Full HD. Bisa dilihat dari performa GPU-nya mencapai 99%, sedangkan CPU-nya di 50%-an. Jadi Core i5 ini masih bisa menghandle keseluruhan dari game The Witcher. Oke, untuk game yang kedua adalah Metro Exodus. Mendapatkan settingan low di resolusi Full HD 1080 kali 1920. Bisa dilihat performa dari GPU yang mencapai 99%, juga CPU-nya menyentuh angka 90%. Jadi keseluruhannya balance dengan FPS rata-rata di 48 FPS sampai 50 FPS. Ya, untuk Metro Exodus terkenal sangat berat, jadi settingannya di low, tapi cukup playable untuk dimainkan di resolusi Full HD. Untuk game yang ketiga ada Gears 5. Dengan resolusi high dan Full HD, performanya hampir mirip dengan game Metro Exodus. Ya, jadi bisa dilihat di sini GPU dan CPU-nya juga seimbang. Oke, game selanjutnya adalah GTA 5. Ya, game GTA 5 ini mendapatkan settingan very high dengan resolusi Full HD 1080 kali 1920. Ya, FPS yang didapatkan pun di 35 sampai 40 FPS. Ya, bisa dilihat CPU dan GPU ini menyentuh angka 100% untuk CPU-nya dan GPU-nya di angka 90%-an. Ya, ini sangat wajar karena GTA juga cukup menguras performa dari prosesor. Oke, game selanjutnya game balap-balapan yaitu Dirty Rally. Mendapatkan settingan high di resolusi 1080 kali 1920 yaitu Full HD dengan FPS yang didapatkan tergolong tinggi yaitu 50-an FPS. Lalu untuk performa dari GPU-nya di 99%, hampir menyentuh angka 100%, dan CPU-nya hanya bekerja di 50%-an saja. Ya, jadi game ini menguras grafis sangat tinggi ya. Game selanjutnya adalah Shadow of War. Mendapatkan settingan high di resolusi Full HD 1080 kali 1920 dengan FPS yang didapatkan di 35 FPS sampai 40 FPS. Oke, kita lihat di settingan GPU-nya sendiri mencapai 99%. Nah, ini hampir 100% ya. Untuk CPU-nya aja hanya 50% saja. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa game Shadow of War ini mengandalkan sektor GPU sebagai ya pengolahan untuk game tersebut. Jadi game Shadow of War ini butuh GPU yang cukup tinggi untuk memainkannya. Selanjutnya adalah game Dishonored 2. Game yang ketujuh ini mendapatkan settingan very high di 1080 kali 1920 dengan FPS yang didapat di 45 FPS sampai 50 FPS. Ya, ini tergolong tinggi. Bisa kita lihat di GPU dan CPU-nya sendiri mencapai 99%, malah hampir 100% keduanya. Jadi game ini membutuhkan performa dari GPU dan CPU cukup tinggi. Oke, game yang selanjutnya adalah Rise of the Tomb Raider. Ini adalah game yang terakhir, game yang ke-8. Settingan yang didapatkannya pun very high dengan resolusi Full HD 1080 kali 1920. Bisa kita lihat FPS yang didapatkan di 45 FPS sampai 50 FPS. Oke, untuk GPU sendiri menyentuh angka 99%, namun CPU-nya hanya 50%-an saja. Ya, ini membuktikan bahwa game Rise of Tomb Raider sendiri membutuhkan GPU sebagai penunjang untuk bermain game tersebut. Oke teman-teman, bagaimana hasil dari tesan gamenya tersebut?
Nah, teman-teman bisa lihat ya performa gamenya ini untuk VGA-nya mendapat berapa persen dikombinasikan dengan i5 3470. Untuk performanya sendiri, GTX 1050 Ti sendiri masih sangat layak digunakan untuk game-game beberapa tahun ke atas. Di sini aja video dari saya. Bagaimana teman-teman mau merakit PC seperti yang kita bahas ini? Nah, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah. Kita sharing bareng apa saja yang kurang dari video ini, nanti kita perbaikin. Jangan lupa subscribe, like ya, dan komen untuk kemajuan channel ini. Nah, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.